Oke, tes. Aduh. Berapa ya? Oke, sekarang jam ya dini hari menuju pagi hari. Ini random banget, tiba-tiba pengen record, dan kayaknya jam-jam segini tuh jam-jam apa ya, overthinking gitu ya, dan jam-jamnya insecure gitu. Media sosial kalau malam sedang naik-naiknya, rame-ramenya, kemudian kalau malam hari juga mikirin besok bakal ngelakuin apa aja, kemudian bakal nyoba hal apa aja, salah macem, apakah berhasil atau enggak. Banyak hal yang dipikirkan, dan ya makanya kayaknya record gini bisa mengobati. Cuman kayaknya aku kepikiran buat melakukan suatu hal besok. Nanti ini udah masuk tanggal 17 Agustus. Ya, karena aku punya hipotesis bahwa kayaknya insecure itu nggak cuman bagaimana cara diri kita itu bisa lebih dari orang lain. Seperti ada cara lain, dan aku kayaknya mau mencoba itu hari ini. Ya, semoga berhasil sih. Oke. Pagi itu aku memutuskan untuk membuat social project. Agenda ini terinspirasi oleh dosenku saat kuliah. Beliau pernah bilang bahwa manusia punya kebutuhan secara fisik maupun jiwa. Pemenuhannya gak bisa disamain semua. Pada project kali ini, aku mau coba berbagi dengan orang-orang yang menurutku membutuhkan. Aku berhipotesis bahwa insecure bisa ditanggulangi dengan berbagi, karena dia masuk dalam kebutuhan. Akankah itu benar? Mari lanjut ceritanya di pagi hari. 1, 2, 3. Oke, sekarang sudah jam setengah 10 pagi. Jadi hari ini kita bakal beli makanan-makanannya untuk didistribusikan nantinya. Dan kita bakal cari warung atau UMKM yang sekiranya memang sepi, atau memang apa ya bahasanya ya, kita bakal bantulah intinya untuk sananya gitu ya. Perjalanan nggak tahu mengelilingi Malang sepertinya gitu ya, dan kita juga bakal keliling ke sudut-sudut untuk pendistribusian. Jadi nggak di kota Malangnya, tapi di sekitar seperti itu ya. Mungkin ikuti terus perjalanan kita. Caps yuk. Pagi itu aku bersama rekanku berkeliling sekitar gang-gang kecil untuk mencari warteg yang sekiranya bisa kami beli nasi bungkusnya untuk dibagikan. Pertimbanganku membeli makanan di warteg karena aku yakin mereka salah satu dari sekian banyak UMKM yang terdampak akibat PPKM. Pulangnya anak-anak kosan ke kampung halamannya membuat mereka kehilangan banyak pelanggan. Kalian pasti sudah tahu itu kan? Tidak hanya beli nasi, tapi kami juga membeli buah-buahan dan minuman yang akan kita jadikan satu paket untuk dibagikan. Jujur banyak sekali UMKM yang jualannya masih banyak dan sepi. Apalagi saat ini tanggal merah. Gak sedikit orang lebih memilih di rumah saja karena libur. Selanjutnya kami berangkat ke daerah yang kami sepakati sebagai tempat membagikan makanan kepada orang-orang. Aku tahu makanan yang dibeli ini gak sebanding dengan jumlah orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Ya tahu sendiri,
Orang seperti aku memiliki budget yang terbatas untuk melakukan hal-hal ini. Semoga saja kemudian hari bisa berbagi seperti ini lebih banyak lagi. Amin. Oke, apa ya? Bagi-bagi buat makan siang. Oke, dari teman-teman. Semoga bermanfaat, Pak. Mari. Oke, monggo. Ini mau bagi-bagi buat makan siang. Oh ya Mas. Yes. Terima kasih. Monggo. By the way, aku tidak merekam semua proses pendistribusian makanan ini karena memang keterbatasan waktu dan situasi kurang mendukung. Pendistribusian ini macam-macam, seperti penjual bensin, tukang becak, pedagang asongan di lampu merah, tukang rombeng, dan masih beberapa lagi. Agenda ini kami selesaikan sampai zuhur, karena sudah sangat panas dan semua makanan selesai dibagikan. Kami pulang kembali menuju pos awal. Oke, sekarang kita sudah balik lagi di kamar nih ya, di studio pribadi saya. Setelah setelah setengah hari berkeliling, kemudian selanjutnya merapikan footage dan segala macem. Yang intinya ini aku udah balik, udah malam, kemudian udah bersih-bersih juga dan segala macem. Udah lega dan bisa melakukan closing atau penutupan. Perasaanku setelah mengikuti agenda ini, setelah merencanakan dan segala macam, hipotesisku sih aku nggak bisa membenarkan 100% bahwa akhirnya aku nggak insecure, tapi gini sih, aku merasa memiliki value diriku sendiri gitu ya, dimana aku bisa bermanfaat bagi orang lain walaupun itu cuma nasi bungkus sekian gitu loh. Dan ada perasaan dimana aku tuh bervalue gitu, aku bermanfaat, yang artinya ada senyum orang lain di luar sana yang karena apa yang aku perbuat gitu. Dan itu ternyata it means a lot gitu, aku merasa kayak berharga dan segala macam. Ya walaupun ini nggak sebanding dengan mungkin ada teman-teman yang udah lebih sukses dan segala macam yang membuat kita insecure, tapi ini akhirnya bisa menjadikan pembelajaran bahwa kayaknya bukan tentang berlomba-lomba untuk mencapai tingkatan lebih tinggi gitu, tapi bagaimana kita saling berbagi apa yang kita punya, saling berbagi manfaat, nilai diri dan segala macam, sehingga akhirnya ketika kita memang bisa berbagi gitu ya, apapun itu, entah banyak atau sedikit, itu kalau secara fisik mungkin nggak ada pemenuhan gitu, tapi kalau secara jiwa, secara spiritual itu sangat terisi gitu. Dan mungkin insecure itu salah satunya mungkin ya, faktornya adalah pemenuhan atas jiwa itu gitu yang kurang. Dan aku kayaknya merekomendasi teman-teman untuk mencoba sih. Ya entah mulai dari ngasih makan Gojek gitu ya melalui GoFood, setelah itu dikasih ke tukang Gojeknya, atau beli pedagang kaki lima dan segala macam kemudian dibagiin ke orang-orang di jalan kayak gitu, atau banyaklah pokoknya. Intinya hal-hal sederhana yang nggak perlu budget besar gitu. Masa-masa saat ini tuh memang susah gitu ya, tapi untuk berbagi itu juga kesempatannya makin besar gitu. Bahkan bahasanya ya, nggak pilih-pilih gitu. Kalau dulu kan kayak ada kayak miskin, kalau sekarang semuanya terdampak dan kita mau ngasih bantuan ke siapapun itu nggak masalah. Dan menurut aku jangan terlalu terbebani siapa yang bakal layak dikasih, siapa yang ini, nggak usah dipusingin gitu. Tapi intinya kita berbagi gitu. Urusan amalannya diterima atau enggak, urusan itu bermanfaat atau enggak, itu urusan yang di atas gitu. Karena ya balik lagi,
tugas kita ya cuman apa yang kita punya kasih ke orang lain kayak gitu loh. Dan itu ternyata memberi itu bukan berarti kehilangan, tapi justru akan mengembalikan lebih banyak sih. Teman-teman harus coba ini, entah satu bungkus makanan atau satu kantong cimol dan segala macam untuk pengamen dan segala macam. Teman-teman harus coba. Semoga ini bermanfaat sih. Harapanku sih dari kegiatan ini nggak perlu lagi kita menunggu gebrakan-gebrakan besar untuk memberikan manfaat yang besar. Mungkin dari hal-hal kecil yang dilakukan per individu yang sekiranya orang-orang di sekitar kita, kemudian yang kita lewatin setiap hari, itu kita bantu atau kita kasih hal-hal kecil yang sederhana. Dan itu aku yakin sih bisa ngasih dampak yang besar sih. Dan mulai dari kesadaran diri kita sendiri. Gitu aja sih mungkin kegiatan pada kali ini. Aku nggak tahu bakal bikin social project lagi atau bikin project apa, dan aku kayaknya ini bakal upload di YouTube ya, karena durasinya panjang. Iseng-iseng berarti ya. Semoga kita semua bisa tetap melakukan kebermanfaatan. Aku merecord ini dan segala macam itu bukan untuk pamer, tapi mencurahkan isi pikiran, didokumentasikan dan berbagi sih ke semua orang. Entah berbagi di real life gitu ya, mungkin di sosial media aku juga pengen berbagi ke teman-teman. Kali aja dari teman-teman juga terinspirasi dari kegiatan ini, bukan dari akunya. Dan ngasih kebaikan-kebaikan lagi yang lebih besar. Kayak gitu sih sebenarnya. Terserah teman-teman mau menilai seperti apa. Ya aku cuman melakukan apa yang ingin aku lakukan, bebas. Oke, see you next time. Stay safe.